Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang selalu kita terima setiap hari. Kasih dan kemurahan Tuhan tidak pernah habis-habisnya di hidup kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena kasih Tuhan dan karena rencana-Mu yang masih Tuhan akan genapi dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Tertulis demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di beberapa negara di Eropa, khususnya Jerman, Austria, Swiss, dan negara-negara Nordik, ada cukup banyak orang yang keluar dari keanggotaan gereja karena mereka ingin menghindari pajak. Mungkin bagi kita yang belum tahu, anggota gereja di negara-negara ini penghasilannya dipotong pajak oleh negara sebesar kurang lebih 8-9%. Dan itu sebabnya cukup banyak orang yang keluar dan tidak mau lagi menjadi anggota gereja. Tapi walaupun ada fenomena semacam ini, muncul gereja-gereja independen yang digolongkan sebagai free church yang justru mengalami perkembangan jumlah jemaat di berbagai kota di Eropa. Selama kita hidup di dunia ini, saudara, selama kita masih bisa datang ke sebuah gereja untuk beribadah, datanglah untuk beribadah bersama-sama. Dalam Ibrani 10 ayat 25 ini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pada masa itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan menghadapi banyak tekanan, penganiayaan dalam menjalankan ibadah mereka. Karena penganiayaan itu dan tekanan itu mereka ingin mundur. Mereka menjadi enggan untuk datang beribadah bersama-sama ke tempat pertemuan ibadah. Karena mereka takut ditangkap atau takut dikucilkan, takut mengalami aniaya. Di Indonesia, di beberapa wilayah masih terjadi hal seperti ini. Ada orang-orang yang menghalang-halangi untuk beribadah, yang meneror tempat-tempat ibadah. Dan pada waktu zaman konteks surat Ibrani ini, tantangannya begitu besar, sehingga untuk datang beribadah, mereka harus siap dengan segala resiko. Tapi ayat ini menasihati mereka supaya jangan menjauhkan diri. Jangan sampai tidak datang dalam ibadah bersama. Karena ibadah bersama itu penting bagi mereka, supaya mereka tidak mundur dari Tuhan, tapi selalu kuat di dalam iman. Ibadah pada zaman itu bukan hanya sekedar datang kemudian pergi. Bukan seperti toko atau restoran, tidak, saudara. Tapi saling mengenal satu sama lain. Ada persekutuan, fellowship. Gembala mengenal domba-dombanya. Dan satu sama lain saling kenal. Dan dalam persekutuan ibadah bersama itu mereka saling menguatkan, saling menasehati, memberikan dukungan dan doa bersama. Ibadah pada zaman itu adalah ibadah di tempat-tempat yang sederhana. Tapi walaupun sederhana, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang mulai mundur dari ibadah,
malas untuk pergi ke ibadah bersama. Mungkin dengan adanya berbagai alasan, mari kembali beribadah di tempat di mana ada komunitas bersama, ada persekutuan dengan orang-orang lain, supaya kita mendapatkan kekuatan dari orang-orang lain, dan diri kita pun berdampak bagi orang-orang lain yang ada di dalam komunitas. Tentu ada tantangan juga saudara di dalam ibadah bersama. Bisa terjadi friksi satu sama lain, tapi tetaplah setia dalam beribadah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami, mengingatkan kami untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kami mau taat akan firman-Mu Tuhan. Kami sadari kami tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri dalam menjalani hidup ini. Kami butuh orang-orang lain yang menasehati kami, memberikan kekuatan rohani, dan saling mendoakan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan dan melakukannya di hidup kami. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, pelayanan, tugas-tugas, agar hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Lawat setiap kami ya Bapa, yang sakit, yang dalam pergumulan, persoalan. Nyatakanlah kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.